Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah menaikkan pujian penyembahan, memimpin kita semua di tempat ini, diberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita. Kita buka dari Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Boleh dibantu tim media? Bagi yang membawa Alkitab, boleh dibuka Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Bapak Ibu Saudara, boleh ya kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang ayat ganjil, saya yang ayat genap, lalu nanti di ayat 19 kita akan bersama-sama membacanya. Judul perikopnya adalah Manusia Baru. 3, 2, 1. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sama-sama ayat 19, 3, 2, 1. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mohon untuk Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan video yang akan ditayangkan tim media. Silakan tim media. Baik, tadi di video tadi kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, cara manusia hidup di dunia. Mungkin ada sebagian kita yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak. Bapak Ibu Saudara, tadi di ibadah yang pertama kita sama-sama belajar firman Tuhan, bagaimana fungsi firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama untuk mengajar kita, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan kita, yang keempat untuk mendidik kita dalam kebenaran. Di ibadah yang kedua ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mengetahui bahwa sudahkah kita menjadi atau mengenakan manusia baru dalam hidup kita. Masihkah kita mengenakan manusia lama kita? Tadi di tayangan video yang Bapak Ibu Saudara tonton, ada gambar orang merokok, ada gambar orang suka-suka pakai obat, nyuntik narkoba, miras. Bapak Ibu Saudara, itu yang manusia lakukan di manusia yang lama. Setiap kita mungkin gak se-ekstrim itu ya. Tapi mungkin ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita tahu kalau itu salah di hadapan Tuhan. Tapi
Tapi sampai saat ini kita belum mau berubah. Bapak Ibu Saudara, fungsi firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu itu untuk memperbaiki kita dari kesalahan kita. Jika ada sesuatu hal yang Tuhan tegur dalam hidup kita, mari buka hati kita. Mari lakukan dengan berani untuk berubah. Karena apa? Ketika kita berubah, orang-orang di sekeliling kita akan merasakan berkat dari hidup kita, akan diberkati oleh hidup kita. Percaya nggak? Misalnya gini, saya aja deh contohnya. Saya orangnya emosinya agak naik turun. Anak-anak saya bisa ngerasain. Ketika saya sedang suka marah-marah nih di rumah, gak ada damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya lagi lemah lembut sama mereka tuh ya yang kalau saya lagi marah-marah susah banget disuruh, misalnya suruh beresin baju gitu ya, baju berserakan di lantai. Itu susahnya minta ampun Bapak Ibu Saudara kalau saya marah-marah. Gak ada damai sejahtera. Tapi kalau saya lagi gak marah-marah, mereka tuh saya ngomong sekali aja udah dilakukan, bahkan kadang-kadang saya gak perlu ngomong. Anak saya yang pertama itu bisa kelihatan banget kalau saya lagi marah-marah, dia tuh gak suka. Dan kalau saya lagi gak marah-marah, dia luar biasa baiknya. Semuanya tugas rapi. Begitu juga kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin setiap kita persoalannya beda-beda. Ketika kita melakukan perubahan di dalam hidup kita, kita mau melangkah untuk jadi orang yang lebih baik. Pasti orang-orang di sekeliling kita ikut merasakan. Bukan hanya kita, tapi orang-orang di sekeliling kita merasakan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Kita mau jadi lebih baik bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang di sekeliling kita. Dan terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, jika kita melakukan itu, yang paling disukakan siapa? Ada yang tahu? Tuhan Yesus. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Karena itu Dia mau kita jadi seperti Dia. Amin. Yang mau seperti Tuhan Yesus, angkat tangannya boleh? Oke. Puji nama Tuhan, silakan turunkan kembali. Bapak Ibu Saudara, kita belajar yuk. Kita buka lagi Efesus 4 ayat 20 sampai 32. Saya minta Bapak Ibu Saudara yang membacanya, tapi kata kamu tolong diganti dengan kata saya. Setiap ada kata kamu tolong diganti dengan kata saya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi saya bukan demikian. Saya telah belajar mengenal Kristus. Karena saya telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa saya berhubung dengan kehidupan saya yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya saya dibaharui di dalam roh dan pikiran saya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi yang kita baca itu tentang bagaimana kita membuang manusia lama kita. Kita mengenakan manusia baru. Di akhir zaman nanti
di Alkitab, kalau Bapak Ibu Saudara sudah sampai di pembacaan di Wahyu, Tuhan akan menjemput mempelai-mempelainya. Kita semua adalah mempelai-mempelainya Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, mempelai seperti apa yang Tuhan inginkan? Apakah yang masih memakai manusia lama? Apakah kita yang masih suka dengan kehidupan dunia? Tentunya enggak ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan pilih. Tuhan enggak mau orang yang enggak mencintai Dia. Kalau orang menikah, Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, apakah kita mencintai pasangan kita? Pasti ya. Kalau kita memutuskan untuk menikah, pasti kita mengasihi dia. Kita mengasihi pasangan kita. Sama. Tuhan Yesus gak akan memilih mempelai yang gak mengasihi dia. Mari tanyakan pada kita sendiri. Apakah sekarang kita sudah mengasihi dia? Apakah kita sekarang sudah mengenakan manusia yang baru? Tadi apa ciri-cirinya manusia yang baru? Ini tadi kita sudah baca. Nanti mungkin Bapak Ibu Saudara bisa ulang lagi di rumah. Penting Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia cuma sementara loh. Jangan terlena sama indahnya dunia, jangan terlena yang anak muda. Kalian masih muda, semangat kalian bisa dipakai Tuhan. Jangan terlena dengan kehidupan dunia. Memang kita masih hidup di dunia, memang. Tapi kita bisa jadi berkat buat teman-teman kita di luar sana. Gunanya kita apa? Di dunia gunanya kita apa? Jadi garam kan? Kalau kita jadi garam, kita mengasinkan sekeliling kita Bapak Ibu Saudara, betul? Kalau kitanya nggak asin, terus gimana mengasinkan sekeliling kita? Kalau kita nggak punya spirit di dalam Tuhan, apa yang mau kita bagikan buat teman-teman kita di luar sana? Tuhan tuh punya kerinduan bahwa setiap manusia nanti masuk ke surga. Karena destiny kita adalah surga. Amin. Yang percaya katakan amin. Siapa di sini yang mau masuk neraka tujuannya? Nggak ada ya? Saya juga nggak mau masuk neraka. Nggak ada Bapak Ibu Saudara yang masuk neraka. Tapi kebanyakan manusia nggak mau masuk neraka, tapi nggak mau ikutin maunya Tuhan. Masuk surga ada syaratnya Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma mau masuk surga, tapi nggak mau ikutin caranya. Biarlah kita kan masih hidup di dunia, aku masih muda, masih bisa senang-senang. Hidupku masih panjang. Nggak tahu besoknya dipanggil Tuhan. Banyak loh anak-anak muda yang dipanggil dalam usia muda. Banyak. Jangan tunggu usia senior untuk kenal Tuhan. Untuk lakukan apa maunya Tuhan. Dari kalian muda. Jujur ya, saya suka kerja sama anak muda. Karena spirit mereka tuh membakar saya juga. Anak-anak muda di tempat ini saya ajak, ayo gunakan masa muda kalian untuk hidup bagi Tuhan. Gimana caranya? Ayo baca Alkitab, semuanya ada di Alkitab. Tadi manusia baru yang sudah kita baca, itu caranya. Kalau kalian sudah tahu apa yang kalian lakukan salah, misalnya yang punya hubungan dengan lawan jenis, lakukan dengan cara yang benar.
tubuh kita adalah bait Allah. Kita semua tahu ya, tubuh kita adalah bait Allah. Kalau tubuh kita bait Allah, berarti itu punyanya Allah tuh, bukan? Bukan punya kita loh. Kalau kita sudah bilang tubuh kita adalah bait Allah, itu bukan punya kita. Saya sering bilang sama anak saya yang paling kecil, Dek, kalau adik tahu dan adik, misalnya adik melihat suatu barang dan itu bukan punya adik, adik nggak boleh ambil, adik nggak boleh pergunakan itu sesuka adik. Saya bilang itu sama anak saya. Bapak Ibu Saudara, itu gambaran kita. Kita semua. Kadang-kadang kita nggak sadar, kadang-kadang kita lupa, bahkan keseringan lupanya. Kita buatlah badan kita untuk sesuatu hal yang mendukakan hati Tuhan. Contohnya tadi seperti yang di video tadi, pakai narkoba, minum minuman keras, pakai sabu, terus hubungan bebas, seks bebas. Itu mendukakan hati Tuhan. Tubuh kita ini di dalamnya ada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melakukan itu sama aja kita nggak hormat sama Tuhan. Kita mau jadi manusia-manusia baru yang berkenan di hadapan Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, musuh yang paling utama dalam hidup kita itu bukan setan, bukan orang lain, bukan sesama kita, bukan. Tapi siapa? Ada yang bisa jawab? Diri sendiri. Betul. Kadang kedagingan kita itu lebih besar dari godaan setan. Ada ilustrasi yang pernah saya sebutkan beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi setan itu ngobrol ceritanya. Gimana di gereja A? Nggak usah diganggu. Kedagingannya udah gede banget. Mereka cuma di gereja doang begitu. Gitu sampai luar, udah dagingnya main. Bapak Ibu Saudara, kita ke gereja berapa kali dalam seminggu? 1 kali ya. Mungkin untuk beberapa pelayan bisa berkali-kali. Tapi kita bisa hitung di luar sana, kita bergaul sama orang, saudara kita yang beragama lain. Kita lebih banyak daripada di sini. Daging kita yang main. Jadi makanya setan gak perlu lagi susah-susah. Gak usah lah diganggu-ganggu, dagingnya udah gede. Jangan salahin setan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau lagi kita nih kepengen marah, itu apa? Daging kita. Narkoba, daging kita loh. Setan itu hanya mendorong-dorong. Kalau daging kita udah kita bisa kalahin. Bapak Ibu Saudara, saya mau ngomong ya. Ini salib. Tuhan Yesus itu sudah tebus dan sudah kalahkan setan di kayu salib. Jadi sebenarnya setan tuh udah gak berkuasa lagi atas hidup kita, amin. Kalau kita bisa mengendalikan, menguasai diri, di Alkitab ada penguasaan diri. Setan gak akan berkuasa atas hidup kita. Jadi jangan salahin setan. Memang setan berperan. Tapi kedagingan kita lebih berperan Bapak Ibu Saudara. Karena musuh yang paling utama dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain.
Tuhan mau kita bertumbuh menjadi serupa dengan Dia karena Dia mau mencari mempelai-mempelai yang nanti pada akhir zaman Dia datang, Dia menjumpai kita mempelai-mempelai yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang serupa dengan Dia, yang cinta sama Dia. Orang manusia aja gak mau kok nikah sama orang yang gak dia cintai. Benar gak? Kalian mau menikah dengan orang yang gak kalian cintai? Anak-anak muda, gak mau yang sebelah sini. Gak mau ya pasti ya, kita manusia aja tahu. Apalagi Tuhan, Tuhan standarnya luar biasa. Itu standarnya manusia, kita tahu. Kalau kita gak mencintai, kita gak mau nikah sama Dia. Apalagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekarang pertanyaannya adalah mau gak kita dicintai Tuhan? Mau gak kita jadi seperti sifat dan karakternya Tuhan? Mau enggak? Itu keputusannya dari kita sendiri. Karena apa? Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot. Tuhan menciptakan kita dengan free will, kehendak bebas. Keputusannya sama kita. Mau kita besok kalau akhir zaman Tuhan jemput kita naik sama Dia, atau tetap tinggal di sini? Mau tujuannya ke surga bersama Bapa atau ke neraka? Pilihannya sama kita, Bapak Ibu Saudara. Semasa kita masih hidup, ayo perbaiki diri. Kalau udah tahu salah, bertobat, jangan diulangi lagi, jangan seperti keledai. Jangan diulangi lagi kalau sudah tahu kita salah. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa naik level, itu akan terus membawa kita semakin naik, semakin serupa sama Tuhan. Tapi itu akan ada prosesnya. Dan prosesnya tidak gampang. Kita harus matikan daging kita. Kalau kita gak mau matikan daging kita gak akan melalui prosesnya Tuhan. Sama dengan bangsa Israel ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengarkan cerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel dibuat berputar-putar sama Tuhan. Berapa tahun? Berapa tahun? 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Bersungut-sungut, gak mau berubah, menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Padahal apa janjinya Tuhan? Mereka mau dibawa ke tanah Kanaan loh, mereka mau dikasih Tuhan sesuatu hal yang baik. Sama kayak kita maunya halnya baik, melihatnya ke depan. Wah bagus ya Tuhan, aku mau punya kehidupan yang indah, rumah mewah, mobil banyak. Tapi kita gak mau lalui prosesnya. Orang yang sukses Bapak Ibu Saudara, bukan dia ujuk-ujuk langsung sukses, enggak. Pasti ada prosesnya dia dari bawah. Jangan kita seperti bangsa Israel, dibuat berputar-putar sama Tuhan di situ aja. Nggak pernah sampai ke tanah Kanaan. Karena apa? Kita nggak mau belajar. Kita bersungut-sungut. Setiap kali ada masalah, bukannya kita belajar apa yang Tuhan mau untuk kita pelajari, tapi kita malah bersungut-sungut. Aduh Tuhan, kenapa sih harus kayak gini Tuhan? Aduh Tuhan, kenapa sih masalah ini gak kelar-kelar? Aduh Tuhan, studi aku kok gak kelar-kelar nih? Aduh Tuhan, dosen aku susah banget ditemuin. Bapak Ibu Saudara, kalau masalah Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, Tuhan mau kita belajar. Tanya Tuhan. Jangan bersungut-sungut.
pertama yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Bersyukur Bapak Ibu Saudara kita dikasih masalah sama Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa belajar. Kalau kita nggak pernah punya masalah, kita nggak pernah akan belajar. Masalah itu membuat pribadi kita lebih dewasa kalau respon kita baik, respon kita benar. Kalau respon kita nggak baik, respon kita negatif, itu akan membawa kita ke dalam kejatuhan, betul. Tapi kalau respon kita benar terhadap masalah yang kita hadapi, itu justru akan membawa kita naik. Kalau saudara nggak percaya, buktikan. Respon kalian, respon kita semua, setiap kita ada masalah, itu akan membawa kita naik jika kita merespon dengan positif. Di Alkitab dituliskan itu, kalau nggak salah di kitab Ratapan ya, itu ada banyak berbahagialah orang yang dianiaya. Nanti ada, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Kenapa Tuhan tulis di Alkitab begitu, berbahagialah orang yang dianiaya dan lain sebagainya itu? Kenapa? Karena ketika ada masalah Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan itu siap untuk tercurah atas kita. Ada amin? Saya nggak dengar semangatnya nih. Ada amin? Kalau ada masalah, jangan dihindari. Hadapi bersama Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu siap dicurahkan buat kita. Kalau kita nggak mampu, Tuhan kasih kemampuan. Kalau kita nggak kuat, Tuhan kasih kekuatan. Kalau kita jalannya sama Tuhan tapi ya, bukan jalan dengan daging. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu 2019 saya mengalami kecelakaan. Tapi puji Tuhan, bukan saya bersyukur karena kecelakaannya, bukan. Tapi justru di situ banyak proses Tuhan yang saya rasakan dan berkat Tuhan melimpah atas pribadi saya dan pribadi keluarga saya gitu ya. Secara rohani Bapak Ibu Saudara ya, secara rohani itu berkat Tuhan melimpah atas kami. Saya pernah bilang sama waktu itu anak saya, dia mengeluh mengenai begitu banyak beban dari sekolah, dari teman-temannya juga. Saya bilang, bersyukur itu yang harus dilakukan pertama kali dulu. Lalu yang kedua, tanya Tuhan, waktu saya kena kecelakaan Tuhan izinkan dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur Roh Kudus penuhi hati saya. Saya ini kesaksian anak-anak ya, dan saya juga menyadari secara pribadi, saya tidak bertanya kepada Tuhan kenapa ini terjadi sama saya. Bapak Ibu Saudara, dulu muka saya nggak kayak gini. Jadi waktu kecelakaan itu muka saya hancur. Bagi seorang wanita, tegores dikit aja muka, bermasalah nggak? Jerawat aja satu nongol, bermasalah nggak? Bermasalah ya. Waktu itu muka saya hancur. Dan itu kata dokter, mereka masangnya tuh udah kayak puzzle yang retak-retak gitu. Nah. Sini dari batas mata sampai bawah sini hancur. Saudara, saya bersyukur kalau saya bisa ada di tempat ini sekarang. Karena apa? Waktu itu saya banyak bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bersungut-sungut sama Tuhan. Puji Tuhan saya nggak bersungut-sungut. Puji Tuhan Roh Kudus lindungi hati saya dan pikiran saya dari bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Sampai satu ketika ada seorang pengerja bertanya sama saya, Misari, saya di gereja ini disebut Misari ya, walaupun harusnya Mem ya, Mem Sari. Misari, kenapa ya kok
kejadian ini terjadi sama Misari, saya baru teng gitu. Ketika orang itu ngomong, selama saya dalam proses pemulihan saya nggak pernah terpikir kata-kata itu. Pada waktu orang ini ngomong, saya baru teng. Saya bilang di situ dalam hati, Tuhan, bersyukur aku nggak pernah ngomong kayak gitu sama Tuhan ya. Mungkin kalau waktu itu saya bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara, saya meratapi, oh Tuhan bagaimana ini muka saya. Mungkin sekarang saya nggak berada di sini. Mungkin saya sekarang udah di rumah sakit jiwa. Parah Bapak Ibu Saudara, saya hampir menuju rumah Bapak waktu kecelakaan itu. Karena orang dokter di IGD itu sudah memberikan warning ke suami, Bapak siap-siap ya karena ibu dalam keadaan yang kritis. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ngajak karena saya pernah mengalami. Kalau ada masalah jangan banyak bersungut-sungut. Mengucap syukur terus tanya sama Tuhan mau apa. Kita disuruh belajar apa. Bukan tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa aku diputusin pacarku? Hei, kalau diputusin pacar bersyukur, mungkin dia bukan yang terbaik, bukan buat kita, betul? Jangan bersungut-sungut, jangan meratapi, ayo dong balik lagi. Rugi Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara yang masih muda di sini yang belum menikah. Kalau sudah dikasih Tuhan, sudah dikasih jalan putus sama pacarnya, jangan nangis lama-lama, sedihnya sebentar aja. Karena Tuhan udah kasih yang terbaik, siapin yang terbaik buat kalian, percaya aja. Ya amin ya, anak-anak muda di tempat ini. Bapak Ibu mungkin di perusahaan, di usaha di toko, aduh kenapa ini usahaku kok gak naik-naik, omsetku kok gak naik-naik. Mungkin Tuhan sedang persiapkan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Menanti satu proyek, satu terobosan yang lebih besar dari yang Bapak Ibu Saudara harapkan saat ini. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama mengenakan manusia yang baru ya. Bukan manusia yang lama lagi. Karena tujuan kita surga, bukan neraka. Saya mau ajak semua yang ada di tempat ini. Ayo fokus sama surga. Kalau fokus sama surga kita lakukan kehendak Tuhan. Kalau lakukan kehendak Tuhan, mau tahu caranya baca Alkitab. Itu caranya bagaimana kita tahu apa maunya Tuhan di Alkitab. Pasti semua punya Alkitab toh di tempat ini. Amin ya. Kalau nggak punya Alkitab pun gadget kita nih ada Alkitabnya loh. Download. Nggak ada alasan kalian nggak punya Alkitab. Nggak ada alasan Bapak Ibu Saudara nggak bisa baca firman Tuhan. Amin.